Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam salawat tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi nikmatil iman wal islam wa arsadana bi hidayatil Qur'an wa yaj'alana insyaallah minal muti'ina sholihina ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Kepada semua, saya cross check pertama, Pak RW yang mana nih? Oh, antum ketua RW. Ada sahabat saya Ustadz Nur. Ustadz Nur nih nyempetin hadir, paling enggak bikin saya tambah semangat. Ustadz Zainal ya? Ustadz Zainal, izin saya ya duduk di bangku ini. Kita akhirnya memang termasuk pada posisi eufemisme. Eufemisme itu menghibur diri ya. Hadir cuman segini orang kepala sekolah suruh sebuah perguruan tinggi dari organisasi besar di negeri kita, ada di Jakarta Pusat. Dia telepon, Ustadz, ini murid kami, di foto profil handphone itu berlogo Palu Arit. Itu ketika ditegur mangkreng anaknya. Terus terang saja, pembahasan seperti ini kalau saya lihat boro-boro kita mau ngebahas sampai tingkat bagaimana melawan. Padahal mereka sudah membunuhi ustadz-ustadz kita. Sampai pekan kemarin seorang ulama di Luwu, Sulsel itu dibunuh. Jadi tahun 2021 sampai 2023 kaum komunisme PKI itu mempunyai target untuk membunuhi tokoh-tokoh lokal. Nah, kita kalau udah ngomong begini, yang dengar ketakutan, aduh, ustadznya ngomong begini ya. Harusnya kan kita malu berhitung, nanti di istiqomah ini siapa yang bakal dibunuh duluan. Saya mohon maaf ya, saya bukan lagi nggak lucu, asli nggak lucu. Ya, selama 30 tahun saya bergerak memahamkan tentang kebangkitan PKI, dan saya mendapatkan hadiah di penjara 4 tahun, Pak. Saya masuk penjara secara klausul hukum nggak ada yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang pertama, ya, eksepsi saya diterima. Saya yakin ini banyak orang sekolah dah. Kalau orang di sidang eksepsi diterima, berarti sidangnya harus iya. Ternyata tetap. Kasus kedua, vonis saya bebas, Pak. Yang ribut kasasi malah jenderal polisi. Jadi kadang-kadang kita nih negeri ini negeri apa? Sama dengan Bang Ubadillah Badrun. Dia melaporkan 2 orang anak yang diduga, nggak mungkin Ubed itu membawa surat ke KPK itu kalau nggak punya bahan yang kuat. Sekarang malah Ubed yang mau ditangkap dengan tuduhan menyebar fitnah. Jadi negeri ini sudah sangat bahaya. Nah, sekarang saya berharap saya bisa lebih tenang, dan juga kepada saudara moderator juga jangan kaget dengan gaya saya, karena kita nih ngomong-ngomong begini buat apaan lagi? Yang kita butuhkan sekarang adalah sekitar sini siapa yang disinyalir cenderung pada PKI. Siapa yang dulu bapaknya PKI. Karena mereka udah bunuhin keluarga kita banyak. 2 minggu lalu mereka bakar masjid Makassar, Masjid Raya Makassar. Mimbar gede yang mahal itu angus. Sebelumnya di Bekasi itu seorang ustadz yang namanya Jamaluddin, itu punggungnya putus, belikat kirinya, Pak, dihajar samurai. Sebelumnya Ustadz Syahid Caniago di Batam lagi tausiah zuhur, diudak-udak sama jamaah. Bayangin Ustadz lagi ceramah dikejar-kejar sama jamaah. Sebelumnya Ustadz Alex di Pinang, di Tangerang, kota Tangerang, Provinsi Banten, ditembak di teras masjid. Saya tahu ini direkam, silahkan aja terus beritain. Emang itu bener kok. Semua berita yang membuat ustadz kita dibunuh, dipukul, disiksa, ditabrak di Labora 2 bulan lalu, Ketua MUI Labora, Majelis Ulama Indonesia Labora, Sumatera Utara,
itu tangannya dipenggal pakai kampak. 2 hari kemudian wakil ketua MUI Sumatera Barat ditabrak truk. Coba Bapak bisa bayangkan, saya ceritain atu-atu tuh. Ntar ada yang ngomong seenaknya dah. Makanya saya ini Pak RW, hoax. Ya. Jadi negeri ini memang sudah tidak bisa dibilang. Bayangkan, ekspor batu bara dilarang oleh presiden, tapi pelarangannya dicabut oleh menteri. Sekarang kalau pakai sistem struktur kenegaraan, menteri sama presiden sebenarnya yang punya otoritas penuh siapa? Presiden, Pak. Sama aja di rumah bapak yang punya rumah. Saya ini office boy, saya ini ART, asisten rumah tangga. Bapak yang punya rumah. Bapak udah pesen mau beli mobil baru Ferrari, ya cuman 12,5 miliar lah gitu ya, beli baru. Iya, kan Bapak orang kaya. Saya sebagai pembantu rumahnya datang ke dealer. Maaf Pak, mobil dibatalin. Yang transaksi Bapak, yang transfer Bapak, lalu saya ngebatalin. Jadi udah betul menuju tanda-tanda akhir zaman yang terbalik-balik. Orang bodoh jadi pemimpin, orang curang dianggap baik, orang baik dianggap curang. Ini harus jadi renungan. Kalau mau saya bilang, pada pagi ini sebenarnya saya menyiapkan mendidik generasi sadar sejarah, upaya terstruktur, sistematik menyiapkan generasi Islam masa depan. Cuman itu tadi yang minta saya kasih tema saya dirubah. Ya sudah, jadi susah Pak. Saya yang mengikuti pergerakan situasi mengajak, ayo. Kalau mau bicara begini, ustadznya ada tuh 2. Gak usah manggil gua. Ya, kita nih sedang ada di satu situasi di mana negeri kita sudah sampai di titik yang kronis. Ya. Penguasaan tanah, saya nggak tahu kalau di Depok. Tangerang Raya, dari ujung Tangerang Selatan, Pamulang, sampai Tangerang Utara, Tanjung Kait, itu 84% sertifikat tanah sudah di tangan para pendeta dan Cina Kristen. Sama, di situ ada yang parkir motor. Maling. Saya teriak maling, Pak. Bapak boleh yakinkan hari ini yang ditangkap bukan yang jadi maling, tapi yang ngasih tahu. Ini adalah fakta. Maka kali ini kita coba turun sebentar. Katanya ada anjuran dari RW, RT, anak remaja. Saya ada anak remaja katanya anak santri. Kalau anak santri nggak bisa direken, dia di komando. Sekarang kita cek dulu, yang bukan santri, yang umurnya 17 sampai 25 tahun angkat tangan, yang bukan santri. 1, 2, 3, 4. Pak, jangan bercanda Pak, saya nggak mau bercanda Pak, dengerin omongan saya Pak. Yang umurnya 17 sampai 25 tahun, Bapak pasti udah lebih kan, jangan, tolong diperhatikan kalimat saya. Saya sedang ingin kita ini berhitung, karena sebelum terjadi gerakan mereka yang membuat kita tidak berdaya. Sholatlah kamu sebelum sholat itu dilarang. Bukan hadis Pak, bukan dalil agama. Tapi saya secara sosiometrik, secara patologi sosial, secara analisis gerakan operasi gerakan komunis PKI, tolong camkan baik-baik. Idul Fitri kemarin, Idul Adha kemarin, Masjid Istiqlal tidak ada sholat. Silakan Bapak perhatikan. Alasan apa? Covid. Pasar Tanah Abang ratusan ribu orang Pak bejubel. Pasar Baru, Pasar Senen, orang mau lebaran pada belanja sabrek-abrek. Kenapa orang bisa belanja sampai ratusan ribu orang, puluhan ribu orang, ribuan orang di Pasar Tanah Abang, di Pasar Senen, di Pasar Baru, di Pasar Klewer mah di sono di Jawa, di Pasar Gembrong, di Pasar Genjing. Kalau pasar orang bisa berdesak-desakan, bisa berkerumun, tapi kalau di masjid nggak ada. Sementara kebaktian jalan terus. Acara di Bali, puluhan ribu orang tanpa masker, lari berkerumun, berteriak-teriak, manggil-manggil Tuhannya yang ada di laut, yang ada di langit, dan yang ada di mana-mana. Itu urusan dia, kita nggak menghina, cuman itu fakta sosiologisnya begitu. Jadi jelas ini saudara, kalau jamaah mau tahu, ini sebenarnya kita lagi digecek, lagi diunyeng-unyeng. Nah repotnya ketika pembahasan ini diberikan,
disampaikan, biasanya yang ikut ngegerendengin, yang nakut-nakutin justru tokoh Islam sendiri. Udahlah, ngaji aja, jangan ngomong-ngomong begitu. Itu ya. Yang terjadi bukan hanya di Jakarta, di Tangerang, kota Tangerang, provinsi Banten, ada masjid raya namanya Al-Azom, juga sama. Tidak ada sholat Idul Fitri dan tidak ada sholat Idul Adha. Kan saya udah ulang nih Pak, sholatlah kamu sebelum sholat Idul Adha. Kalau eskalasi gerakan-gerakan ini terus dibiarkan, kita buktikan. 2017 dibubarkan HTI, 2020 dibubarkan FPI. 3-4 bulan belakangan ini mereka nuntut agar MUI dibubarkan. Setelah ini apa? Ya Muhammadiyah. Setelah ini apa lagi? Ya PKS. Setelah ini apa lagi? Ya NU. Kita belum percaya Pak kalau belum kejadian. Siapa orang membayangkan FPI bakal dibubarkan? Kita nggak acara dukung-mendukung, pakai nanya aja sekarang. Dulu PKI dibubarkan ada sebabnya. Kalau kita tarik sejak tahun 1948, dia bakar pesantren Sabilul Muttaqin di Magetan. Dia bakar pesantren Gontor, dia bakar pesantren Lirboyo, dia serbu anak PII yang sedang menyelenggarakan leadership mental training. Jelas, sekarang FPI dibubarkan apa? Kalau pakai ilmu hukum, penetapan hukum yang sifatnya fatal dan final, mesti ada konsideran yang membuat kita memaklumi kenapa dibubarkan. Paham Pak ya? Ini bukan lagi dukung-mendukung, otak mana otak? FPI dibubarkan karena orang Cina menginginkan FPI bubar, itu aja. Nggak ada lagi penjelasan. Kalau ada yang marah berarti pendukung Cina, gitu aja. Kalau saya bilang FPI dibubarkan karena keinginan para biong, para bangkong, para orang-orang Cina yang, ya Cina itu sekarang memang udah terus-terusan. Dia mau ngapain juga nggak ada. Dia mau bentak-bentak, dia mau caci-caci maki presiden. Dia bawa pistol, dia bawa foto gini. Kita baru nyindir dikit, tangkep-tangkepin. Tapi kalau orang Cina pakai mobil melawan arah, pakai mobil punya polisi, pakai mobil punya tentara, jalan kemana-mana, seliweran, nggak diapa-apain. Jadi di hadapan mata kita, operasi imperialisme, kolonialisme Cina itu terjadi, sementara kita yang denger udah gemeteran. Waduh, gawat nih. Ustadznya ngomong begini nih. Dijajah, tapi kita malah ngerengket. Mana nyali orang tua kita dulu? Mana jiwa pahlawan di Ponorogo? Mana Tuanku Imam Bonjol? Mana pitung pitulung dengan pitung yang terkenal itu? Ya, jadi pada hari ini bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak sekalian, yang buat santri, saya tidak menganggap santri disingkirkan, bukan. Kalau santri itu sudah monolog, udah homogen, udah satu komando, ya. Bagus, saya nggak bilang nggak bagus. Nah sekarang ini hari Ahad. Kalau di sini aja yang remajanya cuma 4 orang, sederhananya apakah di sekitar Istiqomah ini remaja yang laki-laki umur 17 sampai 20-an tahun cuma 4 orang? Emang bapak nggak punya anak? Bapak nggak punya anak? Jangan-jangan bapak-bapak yang di depan ini anaknya nggak ada yang ada di sini? Saya bukan lagi marah. Saya juga sama. Ngenes nih, omong ngenes, bukan lagi ngomelin, bukan. Lah bapak udah ngerti, bapak ngalamin zaman PKI. Saya ngomong lah bapak ya ngerti yang mengerti. Ya ntar musuh kita di rumah anak kita. Tadi ngomong apa Pak di masjid? Itu, oh sekarang dia mah kayak nggak punya kerjaan, Ustaz tolol kalau dia. Ya saya berani ngomong gitu karena jawaban-jawaban feedback di video-video saya di YouTube kan kalimat-kalimat begitu. Kalimat yang kasar, dibilang gila, dibilang nggak waras. Itulah efek YouTube, efek medsos. Oke ya, saya ulang lagi ya, bapak-bapak yang merasa nggak kesebut, tolong jangan acung tangan, biar kita pas hitungin. Yang bukan santri, yang umurnya 17 tahun sampai 25 tahun angkat tangan. 1, 2, 3, ternyata cuma 3, bukan 4 lagi. Yang santri berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ya, sesuai dengan Ustaz tadi menyebut 20-an. Ibu bapak sekalian,
Tentu pengantar saya ini jangan dilihat dalam perspektif antum baper gitu. Ini Ustadz ceramah tapi ngomel-ngomel. Ini bukan ngomel-ngomel, ini ngenes. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Mencegah itu lebih bagus daripada mengobati. Apakah kita tidak cukup berhitung berapa orang yang sudah mati sejak awal reformasi? Selalu yang diteriak-teriaki hanya orang-orang Cina. Pemirsa, inilah adalah hari reformasi yang ke-23. Telah terjadi pemerkosaan massal terhadap warga China. Kalau Anda dengar omongan Pak Kris Biantoro, Bapak pasti ingat ya nama itu ya. Dia nggak pernah mau bilang China. Jangan bilang China. Cina! Bukan China, Cina. Itu kalimat itu penegasan itu, Pak. Nah, saya lihat sekarang juga banyak lagi yang aneh nih. Ada yang mulai mendemo Falun Gong. Falun Gong itu adalah faham keagamaan yang dimusuhi dan dikejar dan dibunuh oleh komunis Cina di Cina. Logikanya orang yang dianggap masih mau berketuhanan, walaupun kita nggak sepaham, beda agama, dibunuhin di Cina, sampai di Indonesia si Falun Gongnya didemo sama orang kita. Kira-kira nih anak yang ngedemo nggak ngerti apa dia anak PKI? Saya lihat videonya di YouTube, wah, saya bilang, pahami lagi Falun Gong itu apa? Falun Gong itu adalah orang yang dikejar-kejar, dibunuh dan disiksa oleh Partai Komunis Cina dari 20 tahun yang sampai hari ini. Dan bapak-bapak memahami ya, ibu-ibu juga sama. Orang di negerinya diusir, lari sampai ke sini. Bukan hanya ke sini sih, ke seluruh dunia. Namanya Falun Gong. Falun Gong itu dulu kalau zaman Tiananmen ketika anak mahasiswa demo tahun 98, itu kan anak-anak mahasiswa itu dilindas pakai tank. Itu yang mati ribuan tuh, sampai 6.000 mahasiswa yang mati. Ini kalau diajak ngomong begini yang remaja-remaja bengong semua. Karena urusannya ginian. Iya. Mereka bicaranya yang sederhana. TikTok, WK, hehehe, ho, gitu aja. Yang namanya analisis, yang namanya berpikir nggak bisa. Di kampus aja kalau musim ujian, apakah UTS apa UAS, di antara dosen ya, ketika saya masih full aktif, saya ngajar ujian yang pertama saya kumpulkan handphone. Karena mereka tuh bisa nanya Mbah Google. Jadi saya teter satu-satu, Pak. Kan ada yang punya handphone sampai 3. Saya kuras, saya taruh depan semua. Yang tampaknya paling intelek, juga paling keringet dingin, nggak bisa jawab, biasa nyontek. Ya. Jadi kalau ada yang Pak Guru di sini, ada yang Pak dosen, Ibu dosen, coba Anda praktekkan itu. Jangan sampai kita punya generasi yang tampangnya pinter tapi tolol gitu. Nggak ngerti apa-apa, bidangnya nggak bisa jelasin. Ya buat apa kita divaksin sampai 3 kali? Akhirnya kalau orang divaksin katanya nggak juga jaminan nggak kena Omikron. Kan lucu gitu. Terus yang mati udah ribuan orang, siapa yang tanggung jawab? Kita nggak boleh nanya. Di negeri ini boleh bertanya, tapi tidak boleh mempertanyakan. Kayak kita kombinasi, Pak Moderator santai, santuy, clean, ya, asik gitu ya. Karena saya agak sedikit emosional karena ini barang udah telat. Kalau masih mau mengaji akidah, no Ustadz, no. Dia bisa bacain bagaimana prinsip akidah, bagaimana salamatul akidah, bagaimana muyul. Enak manggil ustadznya yang bab akidah. Udah yang didatengin, yang dianggap menekuni ini udah 30 tahunan, mendingan terang-terangan aja. Kita mau bicara apa? Sejarah. Saya siapkan tentang sejarah. Oh, gue nggak demen pelajaran sejarah. Kayak sekarang sebelum ada door-prize-door-prizean, saya tanya sekarang. Bapak-bapak di ruangan ini ibu-ibu saya karena terhalangi jadi nggak bisa komunikasi langsung. Mungkin ibu bisa lihat saya, tapi saya tidak bisa berinteraksi. Jadi harap dimaklum. Coba bapak-bapak acung tangan, siapa yang bisa nerangin kenapa ada peristiwa Tanjung Priuk? Ibu-ibu ada? Kalau ada kasih mic-nya. Maaf ya Pak, saya bukan lagi ngetes. Kita tuh memang pelupa dan pemaaf. Iya. Ya, bapak-bapak ini banyak yang lebih tua dari saya. Bisa? Ayo coba. Kapan terjadi peristiwanya? 80-an, tahun berapa? Iya, betul. Terus bagaimana sebab peristiwanya? Peristiwanya adalah ada terdatu yang masuk ke masjid tanpa
Bagus, terus. Ada mic lagi nggak? Kasih biar perempuan ikut dengar nih. Kemudian di komplain lah. Iya. Jemaahnya komplain tapi perkara itu tidak terima. Dan pertama masa yang besar menuju ke markas Kodim. Nah di situ rupanya sudah ditunggu dengan Jakarta. Iya, makasih Pak, makasih banyak. Bapak berapa umur sekarang Pak? 54. Oh ya, kita seumuran. Nah, buat saudara para bapak ibu dan para jamaah, peristiwa Tanjung Priok itu terjadi tanggal 12 bulan September tahun 1984. Sekitar akhir Agustus atau awal September itu ada kelakuan dari orang yang bernama Fulan dan Fulan, kayaknya nyebut nama, tentara dua-duanya. Nah, dia masuk ke musola As-Sa'adah, masuk ke musola, tapi sebelum dia masuk, sepatu PDL-nya itu dicemplungin dulu ke got, ke comberan, diuplek-uplekin dulu, masuk ke musola dalam posisi sendalnya atau sepatu PDL-nya itu dalam posisi berlumur air got. Namanya orang berdua masuk, si Fulan 1 dan Fulan 2, saya tahu dan saya hafal namanya. Saya mau menyambungkan, berarti antum betul ceritanya. Karena mereka masuk musola nyemplungin kaki ke got dulu, maka akhirnya kan pengurus musola nggak terima, diomelin, adu mulut, berantem Pak, dipukulin sama pengurus musola, pokoknya berantem deh, ngadu. Makanya kita juga jangan lupa, sekarang orang sering lalu merasa seolah-olahnya yang berseragam hijau itu adalah solusi. Dulu juga sadis mereka kok. Saya tahun 1986 saya ceramah di Leduk, daerah pinggiran Tangerang. Itu mimbar saya dihancurin sama Koramil. Bayangin Pak, 86 lu berapa umur lu? Kan sama sama gue, lu seumuran. Iya makanya, nggak udah SMA kelas 2. SMA, iya saya udah jadi mau balik SMA. Bayangin tahun 86 saya SMA jadi penceramah, acaranya kalau nggak salah maulid atau apa. Jadi kita sekarang merasa coklat ini bermasalah, kita berharap pada yang hijau, ternyata yang hijau juga nggak sopan sama Allah. Oke ya, saya berharap para jamaah mulai bisa menangkap, kita hari ini ingin bicara bahwa ada situasi yang kita perlu punya pemahaman yang sama. Habib Bahar sekarang dalam tahanan. Ibu-ibu, Habib Bahar ini akumulasi tuntutannya 48 tahun. Lah kan kita bingung, apa yang mau disoal? Orang cuma nerangin ada peristiwa tanggal 7, bulannya bulan Desember tahun 2020, yaitu penembakan kepada 6 orang anak-anak Front Pembela Islam mati. Di dada kirinya minimal ada 3 peluru, dan itu ada di buku putih Pak. Sudah dibicarakan di DPR RI, sudah dibicarakan di Komnas HAM, sudah dibicarakan di depan Pak Presiden di Istana Bogor oleh pemimpin daripada tim TP3 yang dikomandani oleh Dr. Abdullah Hamahua. Lah satu berita yang sudah bersebar kemana-mana, sudah masuk TV, sudah masuk buku, sudah masuk Komnas HAM, giliran diomongin sama Habib Bahar, Habib Baharnya ditangkap. Dibuatlah lapis-lapisan pasal ini, pasal ini, pasal ini, pasal ini, pasal ini. Sekarang Habib Bahar kena akumulasi 48 tahun penjara. Hebat ya? Hebat. Kalah mana kira-kira? Hebat mana sama penjajah Belanda? Hebat mana? Kejem mana sama penjajahan Jepang? Jadi para jamaah sekalian, anak-anakku sekalian, para santri dan remaja yang ada walaupun hanya 3 orang, ibu-ibu bantu saya Bu, yang perempuan ya, yang perempuan, yang wanita, yang muslimah, yang perempuan, yang akhwat, yang umurnya 17 sampai 25 tahun angkat tangan. Saya nggak bisa lihat, tolong bantu hitungin Bu. Jangan berisik, hitungin aja. Ada 20. Berapa? Alhamdulillah 10. Jadi bisa jadi mantu satu nih. Udah ya para jamaah, mudah-mudahan cair dan
Dilemanya adalah karena memang pada aspek tema. Ya, tema yang saya tawarkan dirubah, tidak dirembukan lagi. Saya ini kan guru dosen pendidikan. Tema yang dibuat itu kebanyakan. Kalau dalam teori belajar, mau menyampaikan sesuatu itu kebanyakan. Akidah ini semua dibanyakin. Jadi orang mau belajar bingung kan? Ini mau belajarin apa nih? Mau nerangin apa nih? Kalau saya jelas tuh, mendidik generasi sadar sejarah, upaya TSM menyiapkan generasi Islam. Ini yang saya tawarkan dari awal. Ya. Mungkin atas pertimbangan, oh jangan gitu, nanti serem gini, sudah gitu terus. Disuruh nyiapin tema nggak disiapin, dikirimin tema dirubah-rubah, kan jadi begitu. Kesalahan pada saya yang paling enak. Ya. Karena dalam zaman sekarang juga jarang orang mau salah, walaupun dia nabrak mobil orang yang salah ya pokoknya lu yang salah bukan gua gitu. Sekarang gua yang salah bukan lu. Ya. Betul Pak ya? Zaman sekarang kan sangat susah nyari orang yang mau ngaku salah gitu ya. Jadi yang salah gua aja mendingan lah ya. Baik para jamaah, ibu-ibu, kalau terlihat kita coba mulai, bismillah, kita coba kombinasikan. Saya tadi ingin mengajak dulu kita mengatakan bagaimana Quran menganjurkan kita belajar sejarah. Kisah-kisah sejarah termasuk yang tadi Bapak bilang, saya tuh nanti mau ajak kasus Ciketing, kasus Ciketsik. Karena kita sering tidak tahu duduk persoalan termasuk jilbab ya, ibu-ibu yang ada yang muslimah ya. Jilbab itu tidak gratisan deh. Jilbab itu telah menimbulkan korban, diantaranya darah 400 orang yang dibunuh dalam peristiwa Tanjung Priuk. Kasus jilbab. Kan protes tentang jilbab Pak, itu kan tahun 84, 85, 86, 87 sampai tahun 90. Jilbab di sekolah umum, SD umum, SMP umum, SMA umum, perguruan tinggi umum, di UI, ITB, di IPB, di UNS, di Unpad, di Unan, tidak boleh mahasiswa itu berjilbab. Pembolehan jilbab itu karena keputusan keluarnya Kepmen nomor 16 tahun 1991. Jadi saya ingatkan bagi yang nggak suka politik-politik. Selembar surat keputusan membuat kita menjadi bisa dan aman. Selembar surat keputusan membuat kita jadi nggak nyaman. Contohnya apa? Ini kan baru dipasang kan? Sebelumnya enggak kan? Kenapa Anda berani lepas ini? Anda kenapa nggak tanya dulu sama camat sama lurah? Ini peraturan atau bukan? Harus ditanya dulu. Ada sanksinya nggak? Nggak ada Pak. Dulu kita dibongkar, dipasang jarak-jarak itu nggak ada peraturannya. Buat apa lu pada tua sekolah hukum segala macam, jadi RW, jadi lurah? Ya, saya bukan lagi marah Pak, ini lagi ngajak mikir doang. Makanya di beberapa daerah itu nggak ada yang lepas ditanya Pak Camat ini larangan, ini anjuran atau berita atau pemberitahuan. Kalau pemberitahuan itu nggak ada sanksi. Kalau nggak ada sanksi terserah kami, begitu. Kenapa? Karena umat Islam ini miskin pengalaman dan pandangan berpolitik. Maka di masjid wajib berpolitik, yaitu politik keumatan dan politik strategis, bukan politik kampanyein partai gue, bukan. Nggak boleh, di masjid itu nggak boleh. Jangan, ini masjid Istiqomah, ini masjid milik partai tertentu, nggak boleh. Di sini milik partai yang ngebelain aspirasi Islam, bukan cuman waktu kampanye doang. Karena mana coba Habib Rizik masuk penjara, satu pun nggak ada yang ngomong. Dari Anies Baswedan pun nggak ngomong kok. Nggak ada satu pun yang simpatikan berani ngomong, nggak ada, diem semua. Nah itu tadi Bu. Padahal Habib Rizik salahnya apa? Cuman gara-gara masker doang, 4 tahun penjara. Di seluruh dunia nggak ada orang gara-gara prokes masuk penjara. Negeri kita emang nggak tahu antara sarap sama nggak waras, nggak tahu di mana bedanya. Nah, mari kita baca gerakan kaum komunis itu berkonsolidasi sangat serius. Mereka mulai berdatangan tahun 1977, tahun 1981 mulai datang yang namanya Tamhis. Nah, pada tahun 1996 tertulislah sebuah buku harian diary dari seorang yang bernama Dita Indahsari. Dita Indahsari menyatakan bahwa partai yang telah terkubur selama 31 tahun kita hidupkan kembali. Nanti ada bukunya bagi yang mau baca, di depan tuh ada buku untuk memahami bahwa gerakan ini sayangnya tidak dipahami dengan baik. Mesti yang namanya ketua RW, ketua masjid itu baca. Man sayangnya saya lihat kalau bawa buku yang nggak enak ustadznya, ujung-ujungnya jualan buku, gitu. Iya, sendirinya nggak pernah baca, nggak pernah nguasain, tapi merotes duluan. Itu dilema juga, buat saya juga dilema. Kadang-kadang saya datang nggak bawa buku, tanyain bukunya. Dibawain bukunya, nggak ada yang nengok.
Jangankan baca, nengok aja kagak. Ya karena emang kita udah sibuk dengan begini. Oke ya, mudah-mudahan nanti berkembang. Bagaimana kita coba menangkap eksisnya PKI? PKI itu adalah Partai Komunis Indonesia yang didirikan tanggal 23 bulan Mei tahun 1920. Siapa orang yang bernama Dita Indahsari? Dita Indahsari ini adalah seorang pejabat yang sekarang menjabat sebagai staf ahli di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Masih menjabat. Dia sudah menjabat hampir 20 tahun. Jadi jangan heran kalau pentolan titisan yang berideologi komunis PKI jadi pejabat, maka jangan heran TKA-TKA itu masuk dari semua bandara. Ya, paham ya? Jadi ini sebenarnya pembahasan saya nggak ada yang baru. Cuman persoalannya kan kita ya udah masuk, udah. Deklarasi PRD udah nggak ada. Tapi pentolannya namanya Budiman Sujatmiko. Budiman Sujatmiko nyalonin jadi presiden, udah deklarasi. Kalau nggak salah di mana tuh? Di Depok apa di Sukabumi tuh? Pokoknya di Jawa Barat. Ya. PRD itu Partai Rakyat Demokratik. Dia sebuah partai yang asasnya sama dengan ADART PKI hasil Kongres PKI tahun 1954. Sekarang namanya Partai Ongol-Ongol. Namanya Partai Nasi Uduk. Tapi ADART-nya persis dengan ADART PKI tahun 54. Jadi kira-kira itu nasi uduk apa? Iya, tapi susah Pak. Diajak ngomong nggak mau mikir dulu, udah kabur duluan. Saya banyak berhadapan. Kenapa saya tanya yang umur 17-25? Karena mereka juga lihat, mereka nggak coba cara mereka duduk, nggak, jangan dimarahin, emang nggak masuk, ngomong apaan? Udah cuma tiga pun nggak nyimak. Ya, ntar dia omongin terus dia pulang dah. Untung datang gua sindir-sindir. Jadi kapan kita mau memberikan pemahaman? Peristiwa 27 Juli 97 itu orang tahu itu perebutan PDI tanpa P yang dimotori oleh PRD yang dikangkangi oleh Peter Beck. Peter Beck itu adalah pimpinan daripada sebuah ordo Jesuit karena jaringan kelompok Katolik. Makanya ada yang namanya Rombo Sandiawan. Kita itu kadang-kadang ketipu sama lemah lembut di mulut dan di wajah. Kan gerakan Kristen bilang lembut bagai merpati, perkasa bagaikan elang. Ya kita kan ya di sini nggak Islam semua, gitu. Ya, watak orang Kristen itu ada 3. 1, dia tidak mau peduli dengan kondisi. Mau di sini mayoritas Islam mau enggak, yang penting bikin gereja aja. Yang kedua, dia tidak peduli dengan aturan yang berlaku. Aturan yang berlaku dia nggak mau tahu. Yang ketiga, dia tidak suka dengan pemimpin yang berjiwa Islam. Sidang Dewan Gereja tahun 2007 itu mengumumkan kepada seluruh para orang-orang Kristen agar merebut ketua RT dan ketua RW di seluruh Indonesia. Sekarang ibu-ibu, bapaknya mau keluar rumah, mau kemana Pak? Pemilihan ketua RT. Awas ya, pokoknya mama nggak mau kalau bapak ketua RT. Betul kan? Iya. Orang lain merebut, mencengkeram, kita mungkin bapak ngerti mau ngambil, tapi kalau bini udah ngegerendeng kan jadi nggak jadi. Banyak dibangunnya gereja-gereja liar karena RT RW-nya kebanyakan. Kalaupun dia muslim, tapi muslim odong-odong. Ya, nggak bisa nyalahin musuh. Ya. Pernyataan mundur Pak Harto pada tanggal 21 Mei 1998 jam 9:50. Dan kalau kita terus tarik, saya bilang tadi, dibunuhnya para ulama-ulama kita dari Banyuwangi sampai Banten, dibunuhnya ulama-ulama kita di Ciamis, dibunuhnya ulama-ulama kita di Cianjur Selatan, itu 420-an Pak. Karena posisi mayat mereka lehernya hampir putus, perutnya robek. Kenapa kita nggak ada yang respon? Karena distempel dengan media mainstream bahwa ini adalah dukun santet, adalah kolor hijau. Karena diberi stempel dukun santet, maka semua kita sebodoh amat. Hebat nggak musuh tuh? Ya. Makanya saya dari awal agak tegang karena dilema di saya adalah ketika saya sebagai orang yang menekuni dalam jangka lama
Mestinya kalau kita kumpul sekarang, Bapak senjata taruh di mana? Siap di mana? Kalau nanti pengurus masjid ada yang dibunuh, kita balasnya ke siapa? Kalau saya ajak ya, ini per provinsi loh. Makassar, mimbar masjid dibakar. Jamaluddin, Jawa Barat, sama dengan di sini. Batam, itu Kepulauan Riau. Pinang, Provinsi Banten. Labora, Sumatera Utara. MU Sumatera Barat. Itu walaupun saya sebut 7 kasus, itu 7 provinsi. Itu kan sebenarnya bahasa gini, loh mau rajin ke masjid, siap-siap aja tahu-tahu pala lu buntung. Itu kan sebenarnya teror, Pak. Kalau dalam teori gerakan komunisme itu teror. Ya, jadi gerakan-gerakan mereka itu kalau mau dibuka sangat banyak korbannya. Ini aja baru yang ustadz-ustadz nih. Dan ini rata-rata adalah banser. Makanya saya heran kalau banser kok kelihatannya nggak kepengen banget ngelawan PKI. Padahal ini menurut Kiai Haji Hasyim Muzadi, menurut Kiai Haji Yusuf Hasim, karena saya adalah kader P3. Saya P3 dari tahun 1982 sampai 2017. P3 itu Partai Persatuan Pembangunan, sesungguhnya Partai Pemaksaan Persatuan. Itu sesungguhnya. Saya tidak membanggakan partai saya, cuma artinya sebagai angkatan muda Muhammadiyah, saya di P3, jadi saya langsung berinteraksi dengan tokoh-tokoh NU. Mereka lah yang menyampaikan kekhawatirannya akan kebangkitan PKI. Bagaimana orang sekali berkiai Haji Salahuddin Wahid, orang sekali berkiai Haji Hasyim Muzadi, orang sekali berkiai Haji Yusuf Hasim, Ki Fakih Langitan, karena mereka adalah guru-guru saya langsung untuk memahami berbagai persoalan gerakan komunis PKI. Ada apa? Siapa yang bikin kerjaan sehingga akhirnya generasi muda NU belum berkenan, belum berminat, belum tersadarkan bahwa sesungguhnya setelah Hizbut Tahrir dibubarkan, FPI dibubarkan, mereka ribut ingin bubarkan MUI, selanjutnya mereka ingin bubarkan Muhammadiyah, PKS, dan ujung yang paling mentok akan dihabisi adalah NU. Sebenarnya ini omongan saya tidak perlu dibuat tersinggung, logika aja dihitung sendiri. Harusnya dalam posisi begini masuk kita. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Harusnya kita malah kompak dengar ceramah begini datang katanya pencemaran nama baik. Itu balik siapa yang dicemarin? Justru gue ngingetin lo bakal bahaya nanti. Harusnya kan, aduh alhamdulillah Ustadz makasih ya, yuk kita bareng-bareng yuk lawan PKI. Kan harusnya begitu, kalau waras. Kan susah. Ini yang gak waras siapa jadinya? Padahal bukti sudah banyak. Pesantren yang dibakar Pak, di Lamongan tahun kemarin, Besit dan pesantren Muhammadiyah dibakar. Di Padang Pariaman, aula masjid itu, di tengah itu terdapat muntahan robekan Al-Quran yang dirobek-robek dan digunting-gunting. Jadi kasus-kasus adanya kepala anjing, kepala babi itu bukan hanya baru kemarin dialami oleh Habib Bahar. Di banyak masjid, di Banjar Patroman misalnya, perbatasan Jawa Tengah, Jawa Barat, itu beberapa masjid itu terdapat kepala anjing, kepala babi di tengah masjid. Belum di masjid-masjid yang terdapat anuannya manusia, manusia, tinja. Saya kalau ngomong terus bisa 2 jam saya nerangin ini. Nah, ngomongin dia mulu, kapan kita balas ya? Kita nggak usah ngerusakin agama lain, nggak boleh. Tapi minimal nangkep nih, kan di sana saya ada CCTV tuh. Buat apa ada CCTV kalau nanti bapak tahu-tahu ditusuk, tetap aja nggak bisa ditangkap. Ujung-ujungnya orang gila. Ujung-ujungnya disuruh ngasih maaf. Oh kita orang Islam tuh pemaaf, kasih duit 10.000 buat beli materai. Masyarakat harus kompak, jangan mau digitu-gituin. Bilang, Pak RT, Pak RW kompak, ini urusan hukum, melanggar undang-undang yang berhubungan dengan pelecehan agama, Undang-Undang nomor 156A. Udah, berhenti di situ, jangan mau dikasih. Ini kalau ikut-ikut ini, kita orang Islam harus pemaaf. Itu namanya tolol kelamaan. Diomongin tolol, salah ustadznya. Kalau ceramah yang sopan ya. Jadi kita gitu terus Pak. Jadi gimana bulak-balik, emang kita goblok.
Istilahnya apa lagi? Kalau kata Rocky Gerung nih, dungu ya Pak ya. Dibilang dungu nggak mau, dibilang goblok nggak mau, tolol nggak mau. Ntar gara ngomong gitu lapor lagi, pencemaran nama baik. Ya ilaha illallah, bulak balik melulu. Baik ya Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan Kongres PKI yang ke-8 di Sukabumi Selatan tahun 2000. Mari kita lihat, saya akan tayangkan satu ini, mari diperhatikan. Tolong diperhatikan orangnya, diperhatikan fotonya, diperhatikan tanggal bulan tahunnya. Bulan Juni 2002 dimunculkan, diterbitkan buku yang berjudul Aku Bangga Jadi Anak PKI. Penulisnya bernama Ripka Ciptaning. Sampai hari ini sudah 4 periode tetap masih menjadi anggota DPR RI dari Partai PDI Perjuangan. Kita ngomong apa adanya nih, ntar tahu-tahu datang lagi dari Polsek datang. Apa yang ngomong? Emang dia iya kok, apa masalahnya? Emang iya kok. Emang dia di zona. Sekarang lihat apa dia, siapa dia, ngomong apa dia. Masih ada di YouTube. Dalam video di LaTV itu nama stasiun televisi sebelum menjadi TV One. Tahun 2002 terjadi wawancara yang dinyatakan oleh dia langsung bahwa yang mencoblos PDI Perjuangan menurut Ripka Ciptaning ada 20 juta orang. Kata dia. Kenapa jadi kita yang ngasih tahu, jadinya kita yang dipanggil? Ini udah nggak sehat Pak. Saya nyatakan tidak sehat dan ini harus jadi catatan buat kita. Nanti saya ulang lagi ya Bapak Ibu, tolong diperhatikan fotonya, wajahnya dibayangin, diingetin, diperhatiin ya. Buku ini sampai hari ini sudah tercetak sebanyak 2 juta eksemplar. Bisa nggak Bapak bayangkan kekhawatiran saya? Soal isi bukunya nggak bermutu, itu urusan lain lah. Tapi ketika dia sudah mengikrarkan isyhadu bi anal PKI, ya kan? Kalau kita kan isyhadu bi anal muslimin, ini dia udah bangga dia jadi PKI. Sementara masih ngomong PKI-nya mana, PKI-nya mana. Sampai yang tua ngomong begitu juga. Lu lebih tua dari gua, kenapa jadi lu buta sejarah, Pak? Apa kata Jenderal Ryamizat Riyakudu? Siapa orang yang menganggap PKI tidak ada, dialah PKI-nya. Bukan kata saya lagi tuh, bukan gue yang ngomong. Jenderal Bintang 4 Ryamizat Riyakudu tahun 2016, waktu dia masih menjadi Menteri Pertahanan di periodenya Bapak Jokowi, periode pertama Pak Jenderal Ryamizat Riyakudu sebagai Menteri Pertahanan mengatakan siapa yang bilang PKI tidak ada, dialah PKI-nya. Bukan gue yang ngomong, Pak. Ibu, Bu, anteng dulu Bu ya, kalau Ibu berisik saya keganggu. Oke, lanjut. Temu raya kader PKI pada bulan Maret 2003 di Hotel Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Nah ini yang nomor 2 yang berbahaya. Amandemen Undang-Undang Pemilu nomor 12 tahun 2003 pasal 60G oleh Mahkamah Konstitusi. Di sinilah celah mereka masuk. Undang-Undang Pemilu nomor 12 2003 pasal 60G dirubah, yang isi perubahannya adalah orang PKI, anak PKI, titisan PKI, simpatisan PKI, pengurus PKI diperbolehkan menjadi anggota DPRD, DPR RI, DPD, legislatif, yudikatif. Loh, emang baru tahu? Nah, makanya sebenarnya mereka tuh udah ngablak, kalau kata bahasa udah masuk kemana-mana. Sekarang yang diuyuk-uyuk HTI. Emang HTI udah ngapain? Emang HTI pernah berbuat apa? Pernah bunuh siapa? PKI jelas membunuh jenderal. PKI jelas membakar pesantren Gontor. Mereka membakar pesantren Sabilil Mutakin. Mereka membunuh Gubernur Suryo di Jawa Timur. Pak Gubernur, Bu, Gubernur ditangkap, diseret nih, dicangcang, diseret sampai 10 km, udah sampai di tempat dia udah hancur-hancuran tuh badan tulang dimutilasi sama orang-orang PKI. Pernah dengar Otto Iskandar Dinata, namanya Otista di Jakarta Timur. Otista itu Otto Iskandar Dinata, dia Menteri Pertahanan tahun 1950-an, itu kepalanya dipenggal sama orang PKI, palanya dilarung dari Kali Cisadane, dari ujung perbatasan Serang sampai lewat lintas Tangerang. Lah kayak begitu kelakuan PKI, masih bilang juga bahas PKI nggak perlu. Waduh. Serius.
Sekarang di beberapa daerah-daerah basis revolusi, Baskom, basis komunis, itu mulai dibuat lobang-lobang. Ini buat Ustadz Nur, kenapa saya sebetulnya berulang, kapan kita ngobrol agak serius. Nah, kerja saya untuk keliling Indonesia, safari edukasi, keumatan dan kebangsaan, memerlukan kerja-kerja yang terukur, yang teratur. Jadi hari ini pun sebetulnya saya tidak ingin nanti apakah moderator, apakah Pak Budi atau siapa, jangan sampai nggak ngenak gitu sama saya, jangan sampai ada tersisa di hati. Karena kondisi kita serius banget. Nah, kita dengar kemarin, wah, solusi negara ini adalah Nasakom. Harian sore Sinar Harapan Kamis 18 Maret 2004, Pak. Berarti berapa? 18 tahun yang lalu, Pak. Bu, 18 tahun yang lalu, Bu. Ini orang tuh, lihat tuh fotonya tuh. Hanya Front Nasakom yang bisa keluarkan bangsa ini dari krisis menurut Ripka Ciptaning. Siapa Ripka Ciptaning? Dia salah satu pengurus harian di DPP PDI Perjuangan, anggota DPR RI sudah 4 periode. Apa itu Nasakom? Nasionalis agama komunis. Apa nasionalisnya? Adalah PNI. Apa agamanya? Bapak udah tahu. Kesebut lagi, ntar nggak ngerti sejarah, salah lagi. Tahu Pak ya, agamanya Pak? Berani ngomong, nggak berani ngomong. Saya berani ngomong, tapi emang itu fakta. Agamanya apa? NU. Wah, Bapak nggak tahu sejarah. Ntar dia ngomongin gitu, marah lagi sama orang. Fakta sejarahnya begitu kok. Tahun 1963 yang namanya PNI, NU, dan PKI itu bekerja sama untuk mengunjungi, diantaranya membubarkan HMI. Jadi kalau musuh itu dari dulu pinter banget nyengkrengin kita. Tapi itu NU pengurus. Kalau NU kulturalnya di sini sekarang ada Habib Yahya, ada Lutfi. Tapi kan namanya non struktural, yang namanya kultural kan nggak pegang stempel, nggak megang kop surat, nggak bisa tanda tangan. Udah ya, itu sejarah ya, jadi nggak usah marah. Ini fakta sejarah. Nasakom itu adalah akronim Nasionalis Agama Komunis. Isinya adalah PNI ASU. ASU itu Ali Surahman. Karena PNI juga terbelah dua, Osa Usep. Kalau nggak asik baca buku sejarahnya, jadi budek, jadi males. Saya tahu, saya ngomong gini ada yang gak, ribet dah nih, ngomong apa nih Ustaz nih. Pertanyaannya sekarang ada orang bilang tuh tahun 2004 hanya Front Nasakom yang bisa keluarkan bangsa ini dari krisis. Saya kasih kode ya. Nasakom adalah kita. Nasakom adalah kita. Nasakom adalah kita. Dulu ingat nggak kampanye yang pakai kita-kita? Ingat? Jadi sebenarnya sejak Pilpres tahun itu sudah ada komando. Kerja. Itu juga komando PKI tahun 50-an. Sama dengan seragam kotak-kotak. Baju seragam kotak-kotak itu adalah seragam warga umum komunis internasional. Silakan diperiksa di koran Media Indonesia hari Senin tanggal 12 bulan September di pojok kanan atas. Saya sampai sedetil itu Pak ngomong, tetap aja ditangkep. Ya sebenarnya memang PKI itu udah nongtot, udah berkuasa, cuman kita diomongin bukan belain yang ngomong, hanya ngapain ngomong-ngomong begituan. Ya sudah. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, mari kita biarkan PKI bangkit. Setuju? Ibu-ibu setuju tuh. Nanti kalau gitu kita kibarkan saja bendera Palu Arit di sekitar sini ya. Bagaimana Bu? Kita kibarkan bendera Palu Arit, setuju? Enggak, kalau nggak masang bendera Palu Arit ntar masjidnya digembok. Ayo pilih mana, mau masjid boleh tapi di depan Palu Arit harus dikibarkan. Pada tahun 2004 di buku sejarah SD SMA telah dihilangkannya PKI, sehingga di buku-buku sejarah G30S tanpa PKI. Ya. Saya yakin bapak-bapak nggak sempat periksa tuh buku-buku anak-anaknya, yakin saya. Karena orang tua zaman sekarang kan yang penting udah bayaran, yang penting kagak ribut, udah lunas, selesai kan? Jadi apakah yang santri, apakah yang umum, buku sejarahnya G30S tanpa PKI.
Kenapa saya bisa cerita? Pertama, memang saya menekuni situasi ini sejak tahun 80-an akhir, dan akhirnya dengan secara sebagai orang yang dianggap masih muda dibandingkan para sepuh-sepuh itu, Bu, akhirnya saya mendatangi Profesor Dr. Bambang Sudibyo pada tahun 2004 sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kita datangi beliau di kantor beliau di Kemendikbud. Apa kata beliau? Saya nggak tahu. Kan berarti mereka pinter, namanya KKM, Pak. Di kalangan komunis namanya kerja di kalangan musuh. Ya, ini udah 10:30 ya, mudah-mudahan cukup waktunya. Judicial Review kader PKI di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 500 kader PKI dari berbagai daerah tahun 2005 bulan September. 2005 ya Pak Bu, bukan tahun 65, tahun 2005. Siapa aja yang 500 orang itu? 500 orang itu dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, dari Pacitan, dari Blitar Selatan, dari Boyolali, dari Klaten, dari Semarang. Itu yang datang demo itu umurnya 70, 80, 90 tahun. Coba bayangin, jalannya udah pada begini-begini semua. Saya kan namanya pakar PKI, katalah orang, wah ini kalau dibiarin orang anggapnya dia udah bener, akhirnya kita demo. Jelek nama saya, tuh kan tuh si Alfian, ngkong-kong aja dihadapin sama dia. Kita bukan pengen, Bapak lu apaan, udah bawa tanah Pak, lu kenapa kagak? Emang PKI apa urusannya? Ternyata orang PKI sekarang Bu, sudah mendapatkan uang setiap 3 bulan sekali. Nah baru tahu kan, karena mereka sudah mendapat surat SKKPH, surat keterangan korban pelanggaran HAM. Baru dengar kan? Ini karena memang mereka main terus. Sementara kita masih bilang PKI-nya mana, PKI-nya mana. Diatur-atur, bayangin, ada orang ngerampok rumah Bapak, ngebunuh istri Bapak, memperkosa anak gadis Bapak, ini bohong-bohongan Pak. Lalu setelah semua dia datang minta hadiah sama Bapak. Coba. Ketololan apa lagi yang ingin kita dustakan? Saya ngomong nggak ngarang-ngarang loh. Saya ini membidangi ini. Mau debat juga boleh, tapi syaratnya 2. Jangan pakai pasal, jangan pakai fisik ya. Mau debat-debat ujung-ujungnya lapor lagi. Capek. Ya. Siap-siap ya. Siap-siap Bapak Ibu sekalian. Saya akan buka slide berikut. Nah, orangnya sama, tapi lebih glowing. Karena udah 2 periode jadi anggota DPR kan, duitnya banyak, gampang ke salon, kan gitu ya. Kalau tadi kan kayak itu ya, nggak kayak gini lah gitu. Kayak saya ulang-ulang tadi, tolong dilihat, tolong dilihat, tolong dilihat. Orangnya sama Bu, dia juga, namanya Dipka Ciptaning. Judul bukunya, Anak PKI Masuk Parlemen. Kalau seorang Alfian Tanjung sekarang bilang di DPR ada 200 orang, lah saya yang ngomong, dia aja orang dalam bilang ada. Kenapa dikasih tahu sama saya dibilang bohong? Gimana sih? Anak PKI bilang PKI sudah hidup kembali. Orang tua PKI bilang dalam sidang Mahmilub tahun 67 mengatakan bahwa PKI sudah rusak berkeping-keping, tetapi PKI adalah anak zaman yang pasti akan hidup kembali sesuai dengan zaman. Itu pernyataan Sudisman. Siapa Sudisman? Sudisman itu pelanjut Aidit. Siapa Aidit? Aidit itu pelanjut Musso. Siapa Musso? Musso orang yang langsung berinteraksi dengan Snefliet. Snefliet disambung oleh Musso. Musso disambung oleh DN Aidit. DN Aidit disambung oleh Sudisman. Sudisman disambung oleh Mirah Mahardika. Mirah Mahardika satu nama 4 orang. Satu diantaranya tokoh partai tertentu yang warnanya bukan merah. Mikir kan? Ya, saya nggak mau nyebut di sini, pasti kena pasal. Jadi sekarang orang PKI-nya itu jadi pentolan DPR. Ada, katanya nggak boleh. Makanya Ustadz Nur saya tanya, Ustadz Nur berapa kali ngebahas bahaya PKI di ceramah-ceramah? Jangan-jangan belum? Ayo, nanti bukunya dibaca kan, pernah punya, pelan-pelan dibaca. Gabungin antum, ayatnya banyak, hadisnya banyak, dicarikan koneksinya. Jadi jangan, ini Ustadz juga saya lihat kadang-kadang takut kalau ngomong begitu ntar nggak dipanggil lagi. Nah, bukan antum, bukan orang sebelah sono. Kalau nerangin yang bersifat kewaspadaan umat, takut nggak dipanggil lagi. Kalau nggak dipanggil lagi kan nanti ya nggak dipanggil lagi gitu. Ya, anak PKI masuk parlemen Bu, kata siapa Bu? Kata yang nulis siapa namanya? Dipka Ciptaning. Dulu bulan Juni 2002 dia nulis apa? Aku bangga anak PKI, orangnya dia juga. Lah yang punya diri aja udah bilang anak PKI masuk parlemen. Alfian Tanjung bilang di DPR ada 200 orang PKI,
Bapak malah nggak percaya. Oh, dia udah ngomong, saya cuma negesin doang. Aneh Pak, terus terang aja Pak, sampai hari ini Pak, pembahasan soal PKI selalu dimentahkan dengan ada saja jamaah atau peserta forum keilmuan itu yang mementahkan. Dia mungkin karena jarang baca, mungkin ingin terdengar sebagai seorang lurah atau seorang camat. Ini kan harusnya kan jadi urusan negara ini. Baik. Pembentukan Partai Papernas, nanti pusing kebanyakan. Nah, Kongres PKI yang ke-10, tadi yang ke-9, pertemuan pakai seruyung, terus ya, terus Kongres PKI sudah berlalu, HUT PKI yang ke-95, terus Kongres PKI yang ke-11 di Banyumas tahun 2015. Jadi mereka terus-terusan. Saya kan harus bertanya, emang nggak tahu nih aparat mereka berkongres? Nggak mungkin nggak tahu. Orang saya ceramah di sini juga mereka tahu, apalagi aja spanduknya banyak lagi ya. Jadi kayaknya PKI kita biarin aja Bu, hidup Bu ya. Enak Bu, nanti Ibu di tengah jalan dijegat, suruh lepas jilbab, Ibu diseret-seret, disilet-silet gitu, biarin aja. Ya kita kayaknya gitu sih, kalau belum kejadian, belum percayaan. Nunggu kejadian dulu, kayaknya mendingan biar aja apa ya. Bapak-bapak semua yang ada di sini depan saya semua, mari kita dukung kebangkitan PKI. Setuju? Nggak setuju tapi nggak percaya. Ini kan gue bingung sendiri. Diterangin nggak percaya, disuruh dukung nggak setuju. Jadi maunya gimana nih? Nah, ya nggak apa-apa Bapak Ibu, nggak salah. Memang ini saya mengalami betul. Adanya masjid bersedia saja, adanya Pak RW mau saja membuat forum ini. Sering batal Pak. Acara-acara saya itu sering batal. Bukan karena saya nggak ada masalah. Loh saya siapa? Saya bukan penjahat. Saya masih didukung oleh TAP MPRS nomor 25 tahun 66, Undang-Undang nomor 27 tahun 1999, pasal 107 ayat E mengatakan barang siapa orang yang menyebarkan komunisme, leninisme, marxisme, mostongisme diancam kurungan penjara setinggi-tingginya 15 tahun penjara. Jadi yang masuk penjara itu yang bangun PKI, bukan nyeramahin soal PKI, yang di penjara yang nyeramahin PKI. Berarti ada sesuatu nih Pak kan? Kita harus ekstra berani ke depannya. Aksi PKI tahun 2016. Jadi kalau dibahas ini ya udah seperti kuliah, pusing kepala kita. Nah, tuh yang pakai baju merah di atas tuh, tahun 2016, berarti tahun yang lalu tuh, 6 tahun yang lalu tuh. Bu, yang di atas tuh pakai baju merah Bu, tapi bukan PDI Perjuangan, itu Alfian Tanjung Bu, ya. Jadi bukan hanya di mimbar, di jalan juga, di atas panggung juga, di mobil ini juga ya. Tapi kan kalau kita terus udah ya. Tadi juga ada sebelumnya ini nih, saya tarik sebentar ya, saya tarik sebelah. Nomor bawah tuh yang bawah. Ditetapkannya Mei sebagai libur nasional pada tanggal 1 Mei 2014. Betul ya? Tanggal 1 Mei sekarang libur ya? Lihat tuh, sebagai realisasi sidang komunis internasional di Prancis tahun 16. Jadi kita mengesahkan sesuatu yang merupakan agenda komunis internasional alias agenda PKI. Kalau diomongin yang disalahin oleh itu buka buku sejarah. Jadi negeri ini negeri lucu emang Pak, ampun dah. Diomongin yang sebenarnya yang disalahin yang ngasih tahu. Bapak pakai baju batik ya Pak? Baju batik ya Pak ya? Iya. Kata orang-orang bajunya merah. Jadi saya yang disalahin, itu baju merah tuh Pak. Aduh. Gitu Pak, ini contoh gampang aja Pak. Di negeri kita tuh kalau kita nggak memperkuat keistiqomahan, nah ini baru bab akidah kita. Kita harus memperkuat ibadah kita, kokohkan akidah kita, baikkan akhlak kita. Akhlak baik itu bukan senyum-senyum doang. Akhlak baik itu membela yang benar dengan cara yang benar. Soal nanti akan berani dan keras tuh urusan lanjutan. Baik, kita sampai di sini tadi. Penetapan 1 Juni 2016 sebagai Hari Pancasila. Hari Pancasila menurut ketentuan tata negara kita 18 Agustus tahun 45. Ini kan ceritanya kayak orang bikin masakan, masih adonan dibilang udah sayur asem. Ibu baru beli jagung Bu, jagung, kacang belum diapa-apain. Lalu ada orang lihat, apa itu Bu? Sayur asem. Bukan sayur asem, belum jadi. Ntar sayur asemnya kalau udah Ibu. Atau Ibu bikin kue bolu, baru ada terigu, ada telur, ada TBM, ada apa.
Masa masih rentetan bahan mentah? Oh ini kue bolu. Oh, bingung, barang masih adonan ya adonan. Jadi hari Pancasila yang disepakati secara nasional adalah 18 Agustus tahun 45. Kenapa bisa jadi berubah 1 Juni? Tanya sama yang bersangkutan. Jadi di negeri ini Pak, kita kadang dipaksa mengikuti karena nggak ada alasan. Kesimpulan, PKI bangkit secara sistematis mengarah pada formulasi kebangkitan PKI. Harus dilawan. Bagaimana cara ngelawannya? Konstitusional. Makanya sekarang mumpung kita udah boleh di masjid, karena saya menangkap gelagatnya nanti kita kena lagi nih, nggak boleh ke masjid. Hawa-hawanya sih. Saya sekarang kalau sampai dilarang lagi, tinggal tanya sama Pak Lurah, sama Pak Camat, itu larangannya mana, pasal sanksinya mana. Bikin surat resmi pelarangan buat masjid gitu. Ya, kita tuh ditakut-takut kayak zaman dulu tahun 84, 85, 86 anak-anak SMA nggak boleh pakai jilbab di ijazah. Saya yakin bapak-bapak nih antum seumuran saya pasti ingat, nggak boleh. Alasan nggak ada alasan Pak. Pokoknya nggak boleh. Sama nih sekarang ya Bu, Pak, Masjid Istiqomah pasang bendera La ilaha illallah yang gede. Ya. Tulisannya La ilaha illallah, backgroundnya putih kayak bendera yang di Afghanistan. Saya tanya sama jamaah, kalau kita pasang nih sekarang nih berapa nih? Jam 10:30, kira-kira menjelang zuhur, paling enggak menjelang maghrib, ada yang datang ke sini nggak? Suruh turunin. Sekarang saya tanya, memasang bendera itu melanggar undang-undang apa? Makanya kalau nggak ada yang dilanggar, nggak boleh dia melarang. Jangan teriak-teriak dulu law enforcement, penegakan hukum. Makanya kita harus kompak. Saya ada bertemu beberapa masjid pasang bendera besar, karena pengurusnya kompak. Datang polsek, ditanya dulu Bapak pelarangannya mana? Ini kan otak-otaknya udah otak-otak anti-Islam, otak-otak ateis, otak-otak Islamofobi. Supaya aman, mana Pak RW tadi? Pak RW, ada berapa RT? Nah RT dan RW semuanya punya pemahaman yang benar terhadap konstitusi, terhadap Islam. Jadi kalau pasang bendera La ilaha illallah nanti Pak RW. Kemarin saya tabligh akbar di sebuah desa, yang hadir nggak banyak sih. Menurut panitia cuma 1.000 orang, nggak banyak lah. Tapi kalau yang saya asik, suasananya adem. Kenapa? Ketika tahu penceramahnya Alfian Tanjung, itu yang jamin kepala desa. Kan panitia tanya, Pak Kades ini bagaimana? Ustadz Alfian Tanjung yang ceramah, Pak, saya yang tanggung jawab. Kalian lakukan sesuai rencana. Ustadz Alfian silakan ngomong apa aja. Kan keren. Ini malah kepala desanya yang nakut-nakutin. Halo, Ketua Panitia, kampung kita sudah tenang. Jangan panggil Alfian Tanjung membuat keresahan. Gitu. Dibolak-balik. Artinya ibu-ibu, saya ngalami ya di sebuah desa, di satu daerah ya X lah, saya nggak sebut nih, karena ditayangkan nanti kesian kepala desanya tahu disamperin lagi. Ya. Tapi memang pemimpin harus begitu. Jadi antum ketua RW harus terus mumpung jadi ketua RW. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'yatihi. Ya. Apalagi berikutnya, perlu ada solusi yang masif, sistematik, berstruktur. Nah kalau tadi anak remaja cuma 3, ntar kita tanya yang 3 nih. Dek, yang 3 mana tadi? Siapa yang udah siap nanya? Oh, syukur gue tak bertahan, Ustadz ya suruh nanya lagi. Apa ya? Udah tahu, saya udah hafal, saya dosen pendidikan. Ya. Kalau anak-anak kuliah tuh nggak kepengen belajar lama-lama, yang penting IP-nya 3,0, boleh nyontek kayak, boleh nyalin kayak, boleh nyogok kayak, terserah. Yang penting nanti dapat beasiswa. Udah hafal saya. Anak-anak sekolah kan sekarang nggak penting belajar, yang penting nilainya bagus. Kesian yang bikin PR beneran sama yang nyalin, kadang-kadang yang tinggi yang nyalin. Bikin PR kan di tengah malam sampai coret-coret, namanya matematika, fisika. Tahu-tahu jam 5:30 dihadang sama temennya di depan kelas, disalin. Akhirnya yang nyalinnya bagus, tulisannya bagus, bersih, resik. Pas diserahin dia dapat nilai 9, ini yang karena jelek dapatnya 6,5, padahal isi bener semua. Bener gak gitu Pak? Anak kita yang les sama gurunya. Ya, biar anaknya goblok ya kalau les Pak dapat nilai 9,5 semua. Ini susah, negeri kita udah rusak, jadi mental korupsi itu sampai ke bawah-bawah. Kalau yang nggak les nilainya 6 dah dipatok, pokoknya 6 udah bagus dah. Itu ibu guru tuh yang ketawa tuh. Oke ya, keberadaan kesatuan aksi dibutuhkan dari pusat sampai daerah. Saya pikir
Masjid Istiqomah ini mulai berpikir yang kecil-kecil dulu. Usul saya yang pertama, satu, orientasikan atau optimalisasikan masjid. 2, remaja masjidnya dibuat strukturnya yang rapi. Nggak gampang. Kapan waktu RW dekat tempat saya tinggal, itu namanya RW 15. Itu mengundang anak remaja Pak RW, yang diundang 200 orang. Remaja di RW itu ada 200 remaja, kan dia punya datanya kan. Yang datang cuma ber-6. 6-6-nya semuanya megang handphone. Coba tegur, langsung pulang. Dek, kita mau mulai, jangan handphonean mulu. Syukur datang. Anak sekarang mah kalau lagi handphonean, jangankan bapak, presiden pun dibentak. Kalau lagi main game, kalau main apa lagi seru, lagi asyik masuk dengan handphone, nggak ada yang dihormatin lagi udah. Mau lurah, mau camat, mau presiden aja diselangkangin sama menterinya. Ya begitu dulu pemirsa sekalian, saya nggak tahu lagi apa kita menunggu darah bertumpah di banyak tempat. Sekarang baru satu-satu, tak palanya, tak tangannya buntung, tak ditusuk, tak. Nggak tahu, saya menangkap di beberapa kesempatan saya menceritakan situasi ini di masyarakat tuh kayaknya, Ustadz Alvin bener nggak sih? Kayaknya kalau ngomong sama dia pesimis mulu sih. Saya berita itu emang ada Pak, mau diapain lagi? Bahwa kita perlu optimis, ya kita punya Quran. Quran kasih tahu, ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabit aqdamakum. Ya Allah kasih tahu, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ayat mah kagak ada yang bisa dibantah. Persoalannya kita ini sudah belum mematut diri menjadi warga yang siap melawan gerakan PKI, gerakan kristenisasi, gerakan Syiah, aliran-aliran sesat, dan macam-macam hal. Jadi kepungannya banyak. Sementara anak-anak kita EGP, tau EGP Pak? Emang gue pikirin, akhirnya kita capek, kita ngomong bapak tambah ngerti, tambah prihatin, pulang ke rumah bapak tambah musuhan sama anaknya yang dosen. Saya tahu kok, kebanyakan bapak-bapak, ibu-ibu yang kerap hadir di kajian-kajian keilmuan, misalnya yang suka bertemu dengan saya, itu musuh terberatnya itu di rumah anaknya sendiri, mantunya sendiri. Sementara dia nggak pernah berhadapan dengan saya tahu kok, mereka juga kalau berhadapan, di kampus kan kita punya grup dosen, profesor, doktor, ahli sejarah, guru besar sejarah, dokter sejarah, ngoceh mulu. Udah nggak ada ke PKI, nggak ada PKI-an. Saya bilang jangan banyak bacot. Kalau mau adu sama gua, lu mau adu TV mana? Asal lu yang nyiapin TV-nya. Nggak berbunyi. Jadi orang atas nama gelar, atas nama umur, atas nama status sosial sering menolak kebenaran yang sebenarnya harus kita sama sikapi. Dan begitu dia lepas tangan. Ya, kita punya waktu 1 jam lagi bahkan lebih. Ayo kita manfaatkan. Kita bisa bicara tentang kesejarahan dalam konteks yang terdekat. Kita boleh mengulas, bapak pun saya izinkan, ibu pun saya izinkan, tapi saya minta komplementer. Ya, saya nggak takut berdebat. Kan debat pertama saya di TPI pada tanggal 3 Oktober tahun 2002 saya melawan Gus Dur. Silakan dibuka arsip TPI, debat saya kasus buku Aku Bangga Anak PKI. Ya, jadi kalau tahun 2003 itu berarti sekitar 19 tahun yang lalu. Menurut ibu-ibu kalau 19 tahun yang lalu saya masih muda atau udah tua? Sekarang aja kayak muda Bu ya, tampangnya Bu ya. Iya. Jadi tahun 2003 aja aneh udah diadu sama Pak Gus Dur. Ya, jujurnya gemeteran juga sih dengkul saya dikit gitu ya. Tapi karena kita sebagai sparring ya kita hadapin juga apa yang terjadi, silakan dilihat ya. Itu dulu kepada saudara moderator, siap mental, siap ganyang PKI ya, jadi jangan berdikitin-dikit. Yang penting moderator itu bukan narasumber gitu ya, saya ingetin doang gitu ya. Jadi jangan kebanyakan ceramah gitu ya. Cukup jadi lalu lintas sebagai mediasi, sebagai stimulansi, sebagai inspirasi. Jadi acara kita jadi dialogis ya. Karena di kampus saya juga sering latih tuh mahasiswa begitu. Udah semester 7 juga kadang-kadang nggak ngerti mimpin diskusi, nggak bisa ya. Sekolahnya tinggi, ngebacot doang mau demo ya. Bantah mulu, tapi segera suruh mengurus gak bisa, ngatur nggak bisa. Itu pentingnya berorganisasi ya, PII, IPM, HMI. Nah itu yang sekarang udah hampir nggak ada Pak ya, gerakan-gerakan terstruktur itu nggak ada. Pada saudara moderator,
Silahkan ditindaklanjuti. Mari kita Bapak Ibu manfaatkan, walaupun suasana kita tidak terlalu, kalau buat saya gerah banget nih. Saya udah basah kuyup nih. Saya nggak tahu, mungkin karena saya ngomong terus ya. Asli saya gerah, ya. Saya nggak basa-basi. Silakan Pak Moderator.